Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKM Kanaan semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Mari kita akan bernyanyi sebelum kita memulai ibadah kita dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih bila Engkau masih memberikan kesempatan buat kami semua untuk dapat beribadah walaupun secara online. Berkati Tuhan ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah-lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah-lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak sekalian, bacaan hari ini terambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah Dia ampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Anak-anak sekalian, suatu hari Tuhan Yesus datang kembali ke kota Kapernaum. Kabar tentang Tuhan Yesus membuat mukjizat segera cepat tersiar. Karena anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sebelumnya sudah banyak melakukan mukjizat. Jadi kedatangannya ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Mukjizat tersebut diantaranya adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan orang kerasukan di kota Kapernaum. Yesus membuat mukjizat besar dalam penangkapan ikan dalam jumlah yang besar. Yesus menyembuhkan penderita kusta dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Namun anak-anak sekalian, karena banyaknya orang-orang yang berkerumun, membuat orang lumpuh dan teman-temannya tersebut susah untuk mendekati Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencari cara bagaimana supaya teman mereka yang lumpuh ini dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anak sekalian, mereka mendapat cara agar dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dengan naik ke atas atap rumah dan menurunkan orang lumpuh tersebut tepat di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman mereka yang besar. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mendengar perkataan Tuhan Yesus tadi, semua orang yang berada di tempat tersebut terkejut. Siapa Yesus ini sehingga dapat mengampuni dosa manusia? Yang dapat mengampuni dosa manusia itu hanya Tuhan. Karena harapan mereka harusnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Namun, kenapa Tuhan Yesus malah berkata, dosamu sudah diampuni? Mendengar kata-kata Tuhan Yesus, para ahli Taurat menjadi marah. Karena bagi mereka, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Mereka masih belum mengetahui siapa itu Yesus. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui apa isi dalam pikiran mereka. Yang dapat mengampuni dosa manusia itu hanya Tuhan. Dan untuk membuktikan kuasanya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh tersebut bangun, mengangkat tilangnya dan keluar. Serta semua orang memuji nama Tuhan. Anak-anak yang lo cintai, apa kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini? Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita dari sakit penyakit. Bahwa bila kita menghadapi persoalan, berdoalah, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Anak-anak sekalian, orang lumpuh tersebut sangat beruntung karena mempunyai teman yang sangat baik yang mau membawa kepada Tuhan Yesus. Jadi kita semuanya harus membawa teman-teman kita kepada Tuhan Yesus dengan gigih, pantang menyerah, dan berjuang dengan keras. Tuhan Yesus lebih mementingkan yang kekal daripada yang sementara.
bukan hanya menyembuhkan orang yang lumpuh saja, namun yang utama adalah mengampuni dosa orang yang lumpuh tadi, juga mengampuni dosa kita semua. Dan yang terakhir anak-anak sekalian, sebagai umat pilihan Allah, kita harus mempunyai iman yang kuat dan teguh sehingga kita mendapatkan kesembuhan yang kekal yang daripadanya. Iman kepada Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil terambil dari Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Bacakan satu kali lagi, Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Ayat hafalan untuk kelas tengah dan besar terambil dari Yeremia 30 ayat 17a dan b. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi bacakan dari Yeremia 30 ayat 17a dan b. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Buat anak-anak yang ingin memberikan persembahan, dapat mengumpulkannya dalam amplop tersendiri, lalu membawanya ketika kebaktian sekolah minggu sudah dimulai, atau bisa minta ke papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan sama-sama saksikan video ayat hafalan yang sudah dikirimkan anak-anak berikut ini. Ayat hafalan Minggu 7 Juni. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ayat Ayat de 8 akan tetapi al lah me kita kasih oleh kasihnya kasihnya kepada kita. oleh karena Nah, Kristus terus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat, berbuat yang baik dan lakukan yang baik. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wah, hebat ya teman-teman kita tadi. Ayo kirimkan video ayat hafalan kalian ke Lause dan dapatkan bintangnya. Anak-anak, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu di dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Berilah kami iman yang teguh agar kami dapat membawa teman-teman kami untuk datang kepadamu dan hidup bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.